اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu lagi. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Baiklah, pada kali ini kita langsung lanjutkan saja pada pelajaran kita yang keempat, yaitu Ad-Darsul Rabi'. Nah, pelajaran yang keempat. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang huruf jar, yaitu adalah kata depan yang membuat kata setelahnya menjadi harokatnya jadi kasroh ya, jadi baris bawah. Ya, di sini kita baca langsung. Al-baitu ya. Ketika ada al di depan, kemudian ada kata benda setelahnya, maka dia harokatnya domah. Akan tetapi ketika di depan al-baitu ini ada fi, dia bukan lagi menjadi fil baitu, melainkan berubah menjadi fil baiti ya. Begitu ya. Contoh yang lain, al-maktabu. Nah, ini alal maktabi jadinya. Jadi fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Ini adalah huruf-huruf jar ya, yang membuat kata benda setelahnya menjadi baris bawah. Nah, yang membuat kata setelahnya berharokat kasroh. Contoh yang lain, al masjidu ya, fil masjidi, as-sariru ala sariri. Fil masjidi, di masjid itu, ala sariri, di atas tempat tidur itu. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya ketika tidak menggunakan al di sini, kita lihat di sini ada alif lam fil baiti. Jika tidak ada alif lam, dia berubah menjadi fi baitin. Kita hapus alif lamnya, dia menjadi ala maktabin. Kita hapus alif lamnya, menjadi fi masjidin. Kita hapus alif lamnya, menjadi ala saririn ya. Jadi dia menjadi kasrotain kalau tidak ada alif lamnya ya. Oke, bisa dipahami, itu adalah kata depan yang membuat kata setelahnya menjadi berharokat kasroh. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Ya, sudah tambah lagi ya kosakatanya. Kita lanjutkan bagian yang ba. Kita baca. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina artinya di mana. Di mana Muhammad? Huwa ini kembali ke Muhammad. Dia, si Muhammad itu, fil ghurfati, di ruangan ya. Ghurfah artinya ruangan. Wa aina Yasir. Wa artinya dan, aina artinya di mana, dan di mana Yasir. Huwa siapa? Huwa kembali ke Yasir. Dia, si Yasir itu, fil hammami, di hammam, di kamar mandi. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur ya. Ini ada gambar dapur.
hiya ini adalah artinya dia, tetapi dia perempuan ya. Kalau huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia buku itu di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Jawabannya hiya ala sariri, di atas tempat tidur. Jadi ada kata huwa, artinya ya. Ada kata hiya, sama dia juga, tapi dia perempuan. Kalau huwa dia laki-laki. Dan di dalam bahasa Arab ada pengelompokan gender ya, seperti di bahasa Inggris. Jadi ada benda yang dianggap laki-laki, ada benda yang dianggap perempuan. Jadi yang gampangnya, kalau benda yang dianggap perempuan, dia ada tamar butohnya, ada sanggulnya nih, dia tamar butoh. Contohnya nih as-sa'atu. Makanya ketika ditanyakan wa aina sa'atu, jawabannya hiya, dia sa'ah tadi di atas tempat tidur. Kalau yang lain, contohnya yang lain ini huwa. Ini hiya. Ini Aminah itu perempuan jelas, maka dia pakai hiya fil matbakhi, dia di dapur lagi masak mungkin ya kan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi benda di dalam bahasa Arab ada yang dianggap laki-laki, ada yang dianggap perempuan. Yang dianggap perempuan biasanya memiliki tamar butoh di akhirnya. Oke. Ini tugas ya, tamarin tugas. Tugas nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal yang di bawah ini. Nomor 1. Ini walaupun tidak ada barisnya, kita udah bisa baca ya, karena kita udah paham tadi. Kalau kayak gini tulisannya, maka bacaannya aina. Ini alkitabu. Jadi bacanya ainal kitabu, atau disingkat ainal kitab, di mana buku itu? Jawab pakai jawaban yang tadi. Alkitabu alal maktabi ya. Alal maktabi ya, bukan maktabu. Kalau maktabu salah, karena ala adalah harful jar. Harful jar ya. Karena ala adalah harful jar. Jadi dia harus alal maktabi. Kemudian aina Muhammadun, di mana Muhammad? Apa jawabannya? Huwa fil ghurfati, dia di ruangan. Atau bisa juga Muhammad fil ghurfah ya, sama aja, yang penting huwa kembali ke Muhammad. Atau tadi nomor 1, ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal maktabi, bisa juga dia, si kitab itu di atas meja ya, gampang ya. Silakan coba dijawab dulu, hentikan videonya sebentar, dijawab, tulis di buku sendiri ya, nanti cocokkan jawabannya ya. Saya anggap sudah menjawab, saya akan coba jawabkan. Nomor 3, aina sa'atu, di mana sa'ah, di mana jam itu? Tadi apa jawabannya yang sudah kita baca di atas? As-sa'atu atau hiya ala sariri, dia di atas tempat tidur. Aina Yasir, di mana Yasir? Ya, berarti kita mau bikin apa jawabannya ya?
bisa kita buat huwa fil ghurfati. Ya, bisa juga kita buat huwa fil matbakhi. Nah, dia di ruangan, di kamar, atau dia di dapur. Yang kelima, aina Aminah, di mana Aminah? Ini Aminah. Aminah itu Aminah ini perempuan ya, jangan pakai huwa, tapi pakai hiya. Aina Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia, si Aminah itu di dapur. Aminah fil ghurfati. Ini ada kata tanya lagi. Seperti yang kita pelajari di bab yang sebelumnya. Apakah Aminah di kamar atau di ruangan? Tadi Aminah kita jawab di mana? Nomor 5, di dapur ya kan? Makanya kita jawabnya, apakah Aminah di ruangan atau di kamar? Jawabannya la, tidak. Hiya fil matbakhi. Jadi jawabannya tidak. Dia di dapur ya. Kemudian 7, ayasir fil matbakhi. Apakah Yasir di dapur? La, tidak. Huwa fil ghurfati. Ya, tidak. Si Yasir tidak di dapur, tapi dia di kamar ya. Yang 8, man fil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Siapa di dalam kamar? Bisa kita jawab Yasir fil ghurfati, atau Muhammad fil ghurfati. Ya, gampang ya. Waman fil hammam, dan siapa yang di kamar mandi? Ya, bisa kita jawab siapa aja. Waman fil hammam, kita tengok tadi. Siapa yang di hammam ini? Oh, Yasir ya. Aina Yasir huwa fil hammam. Oh, jadi yang sebenarnya itu Yasir yang sedang di kamar mandi. Nomor 9, waman fil hammam, dan siapa yang di kamar mandi? Yasir fil hammam. 10, madza 'alal maktabi. Apa di atas meja? Apa? Kita tengok jawabannya sini. Ainal kitab. Berarti kitab ya, buku. Nomor 10, madza 'alal maktabi. Apa di atas meja? Al kitabu 'alal maktabi. Buku di atas meja. Madza 'alas sariri. Apa di atas tempat tidur? Apa tadi? Jam ya. As-sa'atu 'alas sariri. Ya, jadi jam itu di atas tempat tidur. Kemudian yang nomor 2, ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Ya, dibaca dan ditulis beserta dengan harakat akhirnya ya, baris akhirnya. Itu coba dulu dibaca dan dituliskan ya, supaya lebih ingat, lebih kuat ingatannya. Ya, jika sudah, maka saya coba bacakan. Yang pertama, al madrasatu, kemudian fil madrasati, kemudian fil baiti, kemudian al baitu, al ghurfatu, al hammamu, fi ya. Ini sambung ya. Fil matbakhi, al maktabu, alal maktabi, alal kursiyyi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Ya, saya ulang lagi. Al madrasatu, fil madrasati, fil baiti, al baitu, al ghurfatu, al hammamu, fil matbakhi, al maktabu, alal maktabi, alal kursiyyi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Ya, gampang ya. Kemudian selanjutnya, ikra waktub, baca dan tulislah. Ya, baca dulu, silakan dicoba. Saya tunggu. Sudah dibaca, ditulis ya, supaya ingat vocabularisnya, supaya ingat mufradatnya. Ya, saya anggap sudah semuanya membaca. Coba saya baca. Nomor 1,
at-talibu fil jami'ati ya. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi ya. Karena ada harf jar di sini, dia harus jadi kasroh. Kemudian nomor 3, ainat tajiru. Ainat tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fit dukani, dia di toko. Ya, dukan artinya toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Perhatikan, walaupun di sini Zainab tidak menggunakan ta marbuthah, tapi Zainab ini adalah nama perempuan, jadi tetap menggunakan hiya. Bukan menggunakan huwa ya. Karena Zainab ini perempuan, maka kita menggunakan hiya. Hiya fil ghurfati, dia di kamar. Ainal waraku, di mana sih waraku? Apa ini waraku? Daun ya. Ainal waraku, daun atau kertas bisa juga ya. Ainal waraku, di mana kertas? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja ya, di atas meja ya, gitu ya. Kemudian lanjutannya nomor 7, ainal mudarrisu huwa fil fasli, di mana guru itu? Dia di kelas. Aina Yasir huwa fil mirhad. Fil mirhadi ya tulisannya. Asy-syamsu wal qamaru fis samai ya. Matahari dan bulan di langit. Man fil fasli, siapa di kelas? Ya gampang. Jadi di sini ada nama-nama orang ya, laki-laki dan perempuan. Muhammadun, sebelah kanan nama laki-laki, sebelah kiri perempuan ya. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Aminatu, Aminah, Zainab, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Jadi kalau kita perhatikan nama laki-laki itu menggunakan dhammatain ya, tanwin. Muhammadun, kalau perempuan dia menggunakan dhammah saja. Aminatu, Zainabu. Beda dengan nama laki-laki ya. Oke, kita baca yang selanjutnya. Ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Ya, silakan coba dibaca ini. Di sini nggak ada barisnya, nggak ada harakatnya ya, tapi coba dibaca karena tadi udah ada di atas. Kita baca aja. Hamidun, Zainabun, Aminatun. Salah, bukan Aminatun ya. Aminatu. Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ya, perhatikan kalau dia nama perempuan tu. Kalau laki-laki un ya. Kemudian yang sini kita baca langsung aja. Al-baitu. Ini ada mina. Ini aslinya dia min, kemudian karena ada al di sini jadi minal. Jadi minal baiti ini sama, min ini huruf jar juga yang membuat kata setelahnya menjadi kasroh ya. Atau lagi al masjidu, ilal masjidi, ke masjid. Ini ila artinya ke, min artinya dari. Min artinya dari, ila artinya ke ya. Kita baca.
Ini al-mudarrisu. Min aina anta, dari mana kamu. Min artinya dari, aina di mana, anta kamu. Min aina anta, dari mana kamu. Jawab Muhammad, ana minal Yaban. Ana artinya saya, minal, min artinya dari, Yaban dari Jepang ya. Yaban artinya Jepang ya. Kemudian lagi al-mudarrisu, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar. Si Ammar ini dari mana, wa artinya dan, min artinya dari, aina di mana, dan dari mana Ammar. Dijawab sama Muhammad, huwa minasin, dianya kembali ke Ammar. Dia kembali ke Ammar, jadi si Ammar itu dari Sin, dari Cina ya. Kemudian lagi al-mudarrisu lagi nanya, wa min aina Hamidun, dan dari mana si Hamid. Huwa minal Hindi, dia dari Hindi, dari India ya, dari India, acah gitu. Kemudian lagi kita baca, ditanya lagi mudarris, aina Abbasun, di mana Abbas. Muhammad jawab, kharaja. Muncul di sini kata kerja ya. Kharaja ini adalah fi'lul madi, kata kerja yang telah lampau. Di mana si Abbas, kata gurunya, kharaja, dia sudah keluar ya. Jadi si Abbas ini sudah keluar. Kemudian lagi ditanya mudarris, aina zahaba, ini kemana dia pergi. Maksudnya siapa? Si Abbas tadi. Zahaba ilal mudir. Zahaba artinya pergi, dia pergi, ila ke mudir, dia pergi ke direktur atau ke kepsek, kepala sekolah ya dalam konteks ini ya. Dia pergi ke direktur. Siapa? Si Abbas. Jadi tadi kita dikasih tahu kata yang baru, yaitu kata kerja khoroja artinya keluar, kemudian zahaba artinya pergi. Ya, kemudian lanjutkan lagi. Al-mudarris nanya lagi, wa aina zahaba Aliyun, dan kemana perginya si Ali, dan kemana Ali pergi. Zahaba artinya dia sudah pergi ya, karena dia fi'lul madi. Pelakunya adalah huwa atau dia ya kan. Keterangan waktunya adalah waktu lampau ya, past tense kalau bahasa Inggrisnya. Muhammad jawab, zahaba ilal mirhad, dia sudah pergi ke toilet. Mirhad, toilet ya. Perhatikan ada huruf jar, ila ini huruf jar, ini mirhad, jadi mirhadi ya, tetap baris bawah. Jadi kalau kita mau mengatakan Muhammad atau mengatakan dia pergi, maka kita cukup mengatakan zahaba ya. Kita mengatakan zahaba artinya dia sudah pergi. Kemudian kalau kita mau mengatakan dia sudah keluar, ini khoroja ya. Ada kata baru yaitu kata kerja khoroja dan zahaba. Oke, ini tugas. Silakan coba dikerjakan dulu.
bisa dibaca, banyak tugasnya. Oke, coba dikerjakan dulu, dibaca, dikerjakan. Pause dulu videonya. Ya, saya coba jawab. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Min aina anta? Dari mana kamu? Jawab misalnya ana minas Sin, saya dari Cina. Nomor 2 lagi. Anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? Jawab. Apakah kamu dari Filipin? Contoh misalnya naam, ya, saya dari Filipin. Ya, naam, ana minal Filipin. Kalau misalnya jawabannya tidak, la, ana minas Sin misalnya, saya dari Cina. Man minas Sin, siapa dari Cina? Misalnya siapa tadi? Nggak ingat ya ceritanya. Kita bikin aja namanya Suati. Man minas Sin, siapa dari Cina? Misalnya Yasir minas Sin, Yasir dari Cina. Kemudian yang 4, min aina Hamidun? Dari mana Hamidun? Kita tengok ceritanya tadi. Hamid dari mana dia? Ini dia. Huwa minal Hindi. Jawabannya si Hamid huwa minal Hindi. Nomor 4, huwa minal Hindi. Aina zahaba Abbas? Aina zahaba Abbasun? Kemana zahaba Abbas? Kita cari di sini. Kharaja ya. Ini jawabannya. Di sini pertanyaan aina Abbas, dia keluar. Kemana dia pergi? Dia ila mudir. Jadi jawabannya aina zahaba Abbas? Huwa zahaba ilal mudir. Dia pergi ke direktur ya. 6. Azahaba Aliyun ilal mudir? Apakah Ali pergi ke mudir? Di sini ada kata a ya. Ada kata tanya a. Apakah azhaba? Apakah pergi si Ali ke mudir? Tidak ya. La, tidak. Yang pergi ke mudir siapa? Si Abbas. Jawabannya jadi azhaba Aliyun ilal mudir? La. Jadi kemana si Ali? Kita tengok sini. Huwa ilal mirhad. Kan tetapi si Ali pergi ke toilet. Yang kedua, ikra waktu ma'dubti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah berserta dengan harakat akhirnya sebuah kata-kata di bawah ini. Coba silakan saya bacakan langsung. Al-ghurfatu minal ghurfati, minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi, al-yabanu al-filipinu minal hindi ila Sin. Kemudian nomor 3, ikra waktu. Baca dan tulislah. Min aina Fatimatu? Dari mana Fatimah? Hiya minal Hindi, dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Guru itu keluar dari kelas dan pergi ke direktur ya. Zahabat tajiru ilad dukani. Pedagang itu pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami.
Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Ya, itu ya cara bacanya sesuai dengan kaidah peraturan yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Nanti akan kita bahas khusus buku tentang nahwu ya. Nahwul wadih insyaallah kita bahas dari awal sampai habis. Tapi kita selesaikan dulu buku ini. Kemudian nomor 5, man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Coba kita tengok tadi. Oh, Abbas. Ini dia jawabannya. Aina Abbas kharaja. Si Abbas yang keluar dari kelas. Aina zahaba Abbas, di mana kemana Abbas pergi? Azhaba, mana tadi? Oh maaf, bukan yang itu ya. Nomor 5 sekarang yang ini. Man kharaja minal fasli, Abbas kharaja minal fasli. Abbas keluar dari kelas, yang nomor 5 ya. Kemudian nomor 6, kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Murid itu keluar dari sekolah. Ini talib murid, kharaja keluar dari madrasah sekolah, wa dhahaba dan dia pergi ila suqi dan dia pergi ke sekolah. Ya, kemudian Khadijatun minas Sin, Khadijah dari Sin, dari Cina, wa Hamidun minal Yabani, dan Hamid dari Jepang. Ini do' fil farori fima yali harfajar munasiban. Ya, taruh di titik-titik yang kosong ini huruf jar yang sesuai. Nomor 1, Al-kitabu apa? Titik-titik ya, coba jawab dulu. Ya, saya jawabkan. Nomor 1, Al-kitabu alal maktabi. Jadi kitab itu Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Kemudian at-talibu fil fasli ya, murid itu di kelas. Kemudian 3, zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke ini jamiah, kampus ya, universitas. Kharajal mudiru minal madrasati. Direktur itu kharajal mudiru, direktur itu keluar dari sekolah. Zahaba Muhammadun, apa ini jawabannya? Zahaba Muhammadun minasin. Salah. Zahaba Muhammadun ila Sin. Muhammad pergi ke Cina. Minal Yabani, dari Jepang. Al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ya, silakan dibaca. Al madrasatu, sekolah. Al matbakhu, dapur. Al yabanu, Jepang. Al mudiru, direktur. Al faslu, kelas. Al ghurfatu, ruangan atau kamar. Asin, Cina. Zahaba, dia. Al hammamu, kamar mandi. Al jami'ah, kampus. Al hindu, ya India. Khorja, keluar. Al mirhad, toilet. Al mirhadu ya. As-suqu, pasar. Al Filipino, Filipin ya. Kemudian huruf jarnya yaitu ini fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke ya. Min hurufil jar ini adalah yang 4, 1, 2, 3, 4 adalah huruf jar ya. Oke, itu dulu pertemuan kita kali ini untuk Darsul Rabi', pelajaran keempat.
kita akan sambungkan ke pelajaran kelima di pertemuan selanjutnya. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan subscribe dan hidupkan loncengnya supaya nanti dapat notifikasi jika video baru sudah saya upload. Demikian, kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا